Pemirsa, tidak hanya di Indonesia, Kolombia juga dilanda darurat kebakaran hutan. Sebanyak 24 titik api mengamuk di Departemen Tolima dan tersebar di 13 municipalitas. Petugas gabungan diterjunkan sementara akses medan yang sulit dan ancaman perluasan api memperberat upaya pemadaman. Api terus berkobar di sejumlah wilayah di Departemen Tolima, Kolombia. Sebanyak 24 kebakaran hutan aktif dilaporkan masih belum sepenuhnya terkendali. Petugas damkar dibantu Angkatan Udara, Kepolisian, dan Unit Nasional Penanggulangan Resiko Bencana Kolombia. Upaya pemadaman menghadapi tantangan berat, terutama karena sejumlah lokasi sulit dijangkau. Kondisi ini memperlambat pengiriman air dan pengisian ulang pompa pemadam. Petugas masih berjuang untuk menjinakkan puluhan titik api di tengah medan berat dan ancaman kebakaran yang terus meluas. Pemirsa, bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Cilacap terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam waktu singkat, kobaran api meludeskan satu bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Desa Tiron, Madiun. Sebelumnya sopir melihat dari spion kepulan asap keluar dari bagian mesin belakang. Pengendara lain juga memberitahukan hingga sopir memarkirkan bus. Seluruh penumpang dan barang bawaan dievakuasi keluar dari bus dan tidak lama kemudian kobaran api membesar, hanya menyisakan kerangka bus. Selama proses pemadaman, polisi mengalihkan arus kendaraan ataupun juga arus lalu lintas ke jalur alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim gabungan BNN RI, BNNP Kepri, Bea Cukai Batam, dan Polda Kepri mengamankan kapal berbendera Tanzania di perairan utara Karimun, Kepulauan Riau. Kapal yang diawaki 10 warga Myanmar ini diduga membawa narkoba jenis sabu cair. Oke, thank you. Penangkapan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania di perairan utara Karimun menjadi hasil patroli intensif tim gabungan. 10 kru warga Myanmar ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Di dalam palka, petugas menemukan ratusan drum yang diduga berisi sabu cair sebanyak 2,6 ton serta ratusan karton rokok tanpa pita cukai. Dirjen Bea dan Cukai Legend Jaka Budi Utama menyebut kapal tersebut sudah masuk radar petugas berdasarkan informasi intelijen. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan yang sebelumnya membawa 1,3 ton ketamin yang diungkap di perairan Pulau Brakit, Bintan. Kemungkinan, ya bukan kemungkinan, tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama. Karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Hingga kini petugas masih memeriksa seluruh kru kapal. Petugas juga mendalami kemungkinan adanya kapal lain yang membawa narkotika dalam jumlah besar menuju Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggerebek percetakan uang palsu di Pergudangan Tangerang, Banten. Polisi mendapati sejumlah 360.000 lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000. Polisi menggerebek gudang di wilayah BSD Tangerang, diduga digunakan sebagai tempat produksi uang palsu bernilai Rp6 miliar. Para pelaku ditangkap sejak Jumat malam saat sedang memproduksi uang palsu. 2 pelaku diantaranya diketahui residivis kasus serupa di tahun 2019 dan tahun 2022. Pemirsa diharap waspada karena kasus kejahatan uang palsu ini makin marak terjadi. Ya, sementara ini keterangannya memang berdasarkan juga bukti-bukti permulaan yang ada. Yang bersangkutan adalah yang mendanai, ya foundernya. Tapi nanti kita akan kembangkan. Mungkin ada pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua tadi ada hubungan ya dengan jaringan jaringan yang lain ya, dengan karena di antara 4 itu ada 2 residivis. Mereka ini namanya jaringan ya. Jadi pada saat salah duanya itu keluar dari tahanan, mereka akan menginformasikan ya kira-kira ada kegiatan apa atau pekerjaan apa yang sama ya yang bisa dibantu. Jadi mereka melalui jaringan-jaringan juga menghubungi, karena mereka juga tidak sembarang untuk melakukan rekrut, dan juga yang punya kemampuan khusus ya, terutama ya yang pernah
residivis ataupun memang yang punya keahlian dalam alat mencetak, ya. Dan yang ketiga tadi terkait kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan ya untuk mitigasi atau sosialisasi. Tentunya ya kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Namun di awal ini juga tentunya kami menyampaikan ya untuk masyarakat dan siapapun yang memegang uang ya bisa dilakukan secara visual, yaitu 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lanjutan yang sifatnya juga kemitraan atau sifatnya bersama-sama antara instansi yang terkait memproduksi uang dengan juga kami daripada pihak kepolisian. Oh iya, terkait dengan aktivitas yang ya. Jadi memang yang bersangkutan ini jarang sekali keluar dari ini areal pergudangan ya, dan juga rekan-rekan media bisa lihat ini cukup luas dan cukup jauh juga ya untuk kita masuk ya. Memang mereka ini tinggal secara tertutup dan juga memang ini yang perlu kita sampaikan, kita berharap antara tetangga kanan kiri juga bisa saling bertegur sapa ya, agar kita bisa tahu apa sih sebenarnya aktivitas, dan apabila mencurigakan bisa menyampaikan kepada kami pihak kepolisian. Puluhan jemaah umroh di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengadukan sebuah travel atau biro perjalanan ke kantor polisi usai mereka tertipu karena gagal berangkat. Para jemaah ini sebelumnya sempat terlantar di Bandara Kuala Namu, Medan selama 3 hari. 30 jamaah umroh asal Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara resmi melaporkan agen travel Sultan Andalus Harmain ke Polres Madinah. Mereka gagal berangkat ke Tanah Suci setelah sempat tertahan dan terlantar tanpa kejelasan di wilayah transit dekat dengan Bandara Kuala Namu, Medan selama 3 hari. Sebagian jemaah jatuh pingsan hingga tidak bisa membendung kesedihan lantaran gagal berangkat umroh. Seharusnya 30 jamaah umroh ini berangkat ke Tanah Suci pada 18 Agustus lalu. Namun ternyata tiket pesawat mereka tidak disediakan oleh pihak travel. Kemudian saat berusaha menghubungi pihak travel yang bersangkutan, pimpinan travel menghilang, lari dari tanggung jawab. Tanggal 17 lah pula, tanggal 17 kami sampai ke Medan kan. Memang Pak yang punya travel Pak nggak bisa dihubungi gitu? Nggak dapat dihubungi. Oh, jadi orang Bapak gimana lah waktu itu, terlantar gitu? Ya bantu-bantuan apa lah, kalau cuman apa pula, semalam dibantu kata siapa, Ustaz pembimbing kami, dikirim istrinya katanya untuk itu badan hukumnya ada, tapi izin dari kementerian tentang untuk PPIU-nya belum ada sampai sekarang. Makanya mungkin kalau kita simpulkan bahwasanya khusus untuk ilmu umroh itu belum ada mungkin izin. Kalau belum ada izin tuh gimana tuh apanya? Bodong atau gimana? Bodong lah itu. Setelah ditelusuri, pihak Kementerian Haji dan Umroh Mandailing, Natal mendapati bahwa Biro Perjalanan Agen Travel Sultan Andalus Harmain merupakan travel yang tidak berizin alias bodong. Kementerian Haji dan Umroh turut serta melaporkan pihak travel ke polisi sembari meminta pimpinan travel segera mengembalikan uang para jamaah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Rektor Unsud bersama 13 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK yang digelar di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis kemarin. Dan inilah pemirsa Rektor Unsud Ahmad Sodik serta para tersangka lainnya saat keluar dari gedung merah putih KPK Sabtu dini hari tadi. Mengenakan rompi oranye khas KPK, Ahmad Sodik berjalan menuju mobil tahanan dan enggan berkomentar saat ditanya awak media. Dalam operasi senyap di hari Kamis kemarin, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. KPK mengungkapkan Rektor Unsud melalui perantara meminta orang tua yang ingin anaknya masuk Fakultas Kedokteran Unsud untuk menyiapkan uang sebesar 650 juta rupiah, pemirsa.
Permintaan tersebut disanggupi, namun sang anak rupanya tidak lolos seleksi. Orang tua anak tersebut pun meminta uangnya kembali, namun uang tersebut sudah digunakan oleh kedua perantara. Gimana pendidikan maju ini?